Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang mengapa angka kematian COVID-19 kembali meningkat ya. Dan ini sobat sekalian seiring dengan naiknya kembali atau ngegas kembali ya COVID-19, dikarenakan memang normalnya virus itu tidak bisa benar-benar hilang ya. Makanya kita ketahui subvarian yang sudah diumumkan yaitu subvarian XBB ini merupakan kombinasi antara Omicron dan Delta yang memang tidak mematikan, tetapi kalau masih ada COVID itu ya yang harus kita waspadai. Itu bahasan kita kali ini ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup ya. Kita akan baca dan kita ulas ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan ya. Dan ini berbeda dengan madu biasa. Manfaatnya luar biasa, bisa jadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan, tidak menunggu sakit. Tetapi bisa dipakai ataupun dikonsumsi tiap hari untuk menjaga kesehatan sehari-hari ya. Variannya banyak, misalnya madu dan Jambi ya, Flores, Rio dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami Dielgo di Tokopedia atau Shopee. Baik, kita langsung baca ya, langsung sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com, mengapa angka kematian COVID-19 kembali meningkat. Jakarta, CNN Indonesia, angka kematian COVID-19 kembali merangkak naik setelah sebelumnya sempat menurun. Mengapa bisa demikian? Sebagaimana diketahui per Kamis 10 November, tercatat 37 kematian disebabkan COVID-19. Hal ini bersamaan dengan tingginya kembali kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 6.294 ya. Jadi seakan mengingatkan kembali kasus harian yang jumlahnya ribuan ya. Sekarang sudah mencapai 6 ribuan lebih ya. Dan ini yang tercatat, yang tidak tercatat kemungkinan banyak ya. Tak diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan angka kematian kembali naik, namun yang pasti Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan mayoritas kasus baru dan kematian terjadi pada pasien yang belum mendapatkan vaksin lengkap hingga booster. Sebanyak 74 pasien yang menjalani rawat inap belum mendapatkan vaksin booster. Hal yang sama juga ditemukan pada 84% pasien meninggal dunia. Jubir Kemenkes Muhammad Syahril menuturkan pihaknya melakukan kajian terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit dalam periode 4 Oktober sampai 8 November 2022. Tercatat ada sebanyak 10.639 pasien rawat inap dalam kondisi gejala sedang, berat, dan kritis. Data menunjukkan sebanyak 40% pasien belum vaksin, 28% pasien baru divaksin dosis 1, 28% sudah vaksin dosis 2 dosis, dan 26% sudah booster. Kesimpulannya 74% pasien belum di booster, sementara belum vaksin 40%. Jadi catatan kami pasien masuk rawat inap masuk gejala berat, sedang, kritis. Melihat vaksinasinya ini memprihatinkan, kata Syahril dalam konferensi pers pada Kamis 10 November. Kemudian dalam periode yang sama ditemukan ada sebanyak 1.373 kasus kematian. Pasien yang meninggal ternyata 48% belum vaksin, 8% vaksin dosis 1, 28% vaksin dosis 2, dan yang sudah booster hanya 16%. Total sebanyak 84% pasien meninggal belum booster. Jika didasarkan pada kelompok usia, pasien usia lanjut ditemukan cukup tinggi, lebih dari 50% kasus kematian terjadi pada pasien berusia lanjut. Dari data ini tentu jadi perhatian kita, orang tua kita harus kita selamatkan agar tidak sakit. Karena nggak vaksin, nggak booster, masuk rumah sakit dan ada yang meninggal ibunya. Ya sobat sekalian ya, jadi memang ternyata ya kalau kita melihat data yang sudah disampaikan ya dalam pemberitaan ini ya, ternyata jumlah orang yang masuk rawat inap itu mayoritas tidak divaksin secara full atau vaksin 3 dosis ya, booster. Nah ini yang menjadi patut pertanyakan ya, terkait kesadaran individu dan juga kecepatan dalam hal pihak penyelenggara kesehatan yaitu Kemenkes untuk mendorong ataupun membooster ataupun menaikkan tingkat vaksinasi ya, yang sifatnya kejar bola ya, supaya tingkat vaksinasi masyarakat Indonesia itu naik. Dan kalau kita tercatat ya tentu angkanya sangat tinggi sekali ya.
Misalnya untuk kasus terakhir ini per Kamis itu hariannya tercatat 6.294 pasien ya. Berarti kan mengingatkan kita pada awal-awal ketika COVID itu kembali naik ya, antara 4.000 ya, sebelumnya 3.000, 4.000, 5.000. Dan kalau kita melihat kembali data saat ini ya, ternyata juga mencapai ribuan ya, 6.294 ya. Dan ini memang yang tercatat ya, yang tidak tercatat ataupun yang tidak memeriksakan ataupun tidak rawat inap di rumah sakit, saya kira jumlahnya juga banyak ya. Jadi memang kita masih terkendala ya hal-hal yang sederhana, yaitu masalah vaksinasi yang tingkat persentase orang yang divaksin itu masih rendah sekali. Nah, kalau kita melihat untuk data ya, itu ya benar-benar sangat rendah sekali ya orang yang orang yang sudah vaksin ya. Data menunjukkan 40% pasien belum vaksin ya, 28% pasien baru vaksin dosis 1, 28% baru vaksin 2 dosis, 26% sudah booster. Artinya sedikit sekali. Kesimpulannya 74% pasien belum di booster. Ya, ini yang rawat inap. Artinya memang mayoritas belum booster ya. Jadi kondisi kita itu ya memang sangat masih sangat rentan sekali untuk kembali COVID ini naik ya, sobat sekalian ya. Pertama memang masalah vaksin. Nah, vaksin ini kita nggak tahu ya kenapa kok nilainya sangat rendah sekali tingkat kepercayaan. Apakah tidak ada kesadaran dari individu masyarakat ataupun dari pihak leading sektor yang menangani vaksin itu, yaitu Kemenkes, itu tidak segera ada dorongan ya, ataupun vaksinasi itu sudah agak kesadarannya sudah menurun di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini wajib kita jadikan fokus perhatian ya, karena memang hal yang paling sekarang yang masih bisa mumpuni untuk menurunkan tingkat COVID minimal ya harus booster ya, minimal harus booster. Memang kita ketahui banyak sekali alasan yang ada di masyarakat terkait tidak segeranya vaksin, diantaranya banyak faktor ya, kemungkinan waktu, kemudian tidak ada, kemudian lamanya ya, belum juga ngantrinya, belum juga faktor-faktor yang non teknis, misalnya faktor keyakinan dan lain sebagainya. Nah, sobat sekalian, memang salah satu hal yang membedakan kita awal dan akhir ketika COVID ini masuk adalah dahulu memang kita belum kenal sama sekali dengan COVID-19 ya. Dan itu kondisinya memang belum ada vaksin. Nah, tetapi saat ini ya kondisi vaksin itu sudah ada sampai dosis ketiga atau booster. Artinya ya juga diakui oleh leading sector yaitu Kemenkes, meskipun vaksin ini tidak semerta-merta akan bisa membuat orang itu kebal ya, minimal nanti kalaupun kena COVID itu kondisinya tidak parah ya, kondisinya tidak parah. Artinya memang haruslah vaksin supaya ya tidak memperparah kondisi ya. Itu sesuai yang disampaikan oleh pihak Kemenkes ya. Jadi kita memang di lain pihak ya, kita juga belum bisa membatasi ya jumlah orang arus manusia yang hilir mudik keluar masuk negara ini ya. Apakah itu menurunnya benar-benar dari luar yang belum disiplin, ataupun juga kita seharusnya juga harus ada kesadaran diri. Dan memang salah satu hal yang bisa kita rekomendasikan adalah vaksin ya. Yang kedua adalah produk kesehatan yang untuk menjaga imunitas tubuh sehari-hari agar kita tetap imun ya, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu ini Turkish Propolis Ruqyah ya. Manfaatnya luar biasa karena ini adalah produk premium. Ya, jadi ini adalah Turkish Propolis Ruqyah karena sudah memakai nanoteknologi, teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Kemudian manfaatnya juga banyak, diantaranya mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, imunitas tubuh ya, diabetes, stroke, luka ringan, mah, kanker ya, ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sabun jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian yang kedua yaitu yang sama, manfaatnya luar biasa, yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya.
Kemudian juga dapat meningkatkan konsentrasi ya, kemudian dapat membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Prophylaxis Surya ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah ya, tinggal meneteskan TPR ini atau Turkish Prophylaxis Surya sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali ya, bisa pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Surya, atau bisa juga konsumsi madu hutan ya. Bisa jadikan stok di rumah untuk menjaga kesehatan sehari-hari ya. Semuanya link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.